Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ini pagi ini tidak baca tafsir, kita menerangkan tentang Sya'ban. Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala fadlu Sya'ban ala sa'iri suhur. Nanti malam itu adalah nisfu Sya'ban. Ini malam nanti adalah malam nisfu Sya'ban. Diterangkan adalah keutamanya bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selainnya bulan Sya'ban itu adalah diibaratkan kafadli ala sa'iril anbiya, diibaratkan keutamaan diriku Rasulullah, maksudnya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, karena kedudukan Nabi Muhammad itu lebih utama, ya, lebih utama dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Wa fadlu Ramadan ala sa'ir kafadlillah ala kafadli ta'ala ala ibadih. Keutamanya Ramadan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu adalah seperti keutamanya Allah dibandingkan dengan seluruh hamba-hambanya. Jangan ribut anak-anak santri. Kama qala ta'ala wa yahtaru ma kana lahumul khiyarah. Lianna Nabi, oleh karena itu lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah puasa bulan Sya'ban itu semuanya. Jadi saking keutamaan bulan Sya'ban itu, ya. Wa yaqul wa yarfa'ullah amal ibad kullah fi hadzal syahr. Dan diriwayatkan bahwasanya Allah mengangkat amal-amalnya hamba. Jadi ada laporan malaikat menghadap kepada Allah itu setiap tahun di bulan Sya'ban. Jadi umpamanya ada laporan harian dan ada laporan tahunan. Ada laporan tahunan itu adalah bulan Sya'ban. Jadi amal-amalnya semua hamba itu dilaporkan malaikat itu di bulan Sya'ban. Nah, 1 tahun. Qala sallallahu alaihi wasallam atadzaruna lima sunnah Sya'ban. Rasulullah menyampaikan, apakah kamu tahu kenapa dinamakan Sya'ban? Qalu Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala lianna yatasa'abu fi khairun katsir. Karena di dalam bulan Sya'ban ini bercabang-cabanglah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jadi amalan-amalan kalau kamu mengamalkan di bulan Sya'ban, maka amalnya semakin tambah banyak. Hadis diriwayatkan oleh Muslim an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat kasih sayang Allah itu 100 juz. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu 100 juz. Allah menahannya di sisi Allah itu 99. Dan Allah menurunkan 1 juz saja di muka bumi ini, sehingga dengan 1 juz kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu, makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini mempunyai rasa kasih sayang satu dengan yang lain. Seorang bapak ibu sayang sama anaknya, anak sayang sama ibunya. Begitu juga sampai diterangkan di sini, ya, hatta tarfa'u dabahafiraha, sehingga binatang-binatang itu loh, dabah itu pokoknya yang berkaki 4, mengangkat teracaknya, mengangkat kakinya untuk tidak menginjak anaknya, karena mempunyai rasa kasih sayang, punya perasaan kasih sayang secara naluri untuk melindungi anaknya tidak terinjak-injak supaya tidak terkena bahaya. Itu adalah karena kasih sayang Allah itu.
Wa fi riwayatil Muslim, riwayat Muslim wa akhrajati Satosin Allah dan akhirnya yang 99 yarhamullahu taala bi ibadihi yaumil qiyamah. Yang 99 itu ditahan di sisi Allah, akan diberikan hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Coba kau bayangkan ya, kita di dunia ini, kalian punya rasa kasih sayang tidak sama orang tua kalian, sama teman-teman dan sebagainya? Punya apa tidak? Dengan rasa kasih sayang itu kemudian terciptalah kehidupan bermasyarakat yang damai, tentram dan nyaman. Itu padahal Allah baru menurunkan satu kasih sayang. Bagaimana nanti kalau 99 itu diberikan kepada kita di akhirat? Maka di akhirat sangat nyaman, sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenang, karena 99 kasih sayang nanti diberikan di akhirat. Yang satu ini dibagi-bagi di dunia, yang satu ini dibagi-bagi di dunia. Ya. An Abi Hurairah diriwayatkan daripada Abu Hurairah qala alaihi salatu wasallam atani Jibril lailatan nisfin Sa'ban. Saya didatangi oleh malaikat Jibril pada malam nisfu Sa'ban. Qala ya Muhammad, malam ini adalah malam dibukalah pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat. Salatlah kamu, berdirilah kamu, salatlah kamu, angkatlah kepala kamu dan kedua tangan kamu ke langit. Artinya maqam doa, berdoalah kamu. Terus ditanya Jibril, ma hadhihi lailah, apa ini malam ya Jibril? Qal hadhihi lailatun yuftahu biha salasumati bab minar rahmah. Malam hari ini adalah Allah membuka 300 pintu daripada kasih sayang. 300 pintu kasih sayang. Ya, ini bukan berarti yang 100 itu enggak. Ini kasih sayang yang bentuk kasih sayang yang bagian daripada yang satu itu berarti ya. Ada 300 pintu kasih sayang. Maka Allah akan mengampuni jami'a man la yusyrik billah. Allah akan mengampuni semua orang yang tidak musyrik kepada Allah, kecuali tukang sihir, tukang kahin itu dukun. Dukun yang tukang peramal itu, atau orang yang pembenci, hatinya itu selalu diisi oleh kebencian yang mendalam kepada orang lain. Terus yang tidak diampuni adalah orang yang suka minum-minuman keras. Yang berikutnya lagi orang yang suka berzina. Suka berzina tidak diampuni oleh Allah. Orang yang makan riba, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, orang yang suka mengadu domba, orang yang memutuskan kasih sayang, maka mereka itu tidak diampuni oleh Allah sampai mereka taubatan nasuha dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu. Kemudian Rasulullah memperbanyak sholat. Maka oleh karena itu sholatlah tidak ada spesifik sholatnya. Yang penting perbanyak sholat pada malam nanti. Perbanyak sholat sunnah, baca tasbih, sholat tasbih boleh. Tasbih, sholat hajat, karena malam nanti itu malam istimewa luar biasa, qabul doa malam nanti itu. Diriwayatkan daripada Nabi, ini hadis yaitu di antara puasa ya, di antara keutamanya puasa ini. Tapi ini di dalam kitab ini ada keterangan, tapi Syekhina Mbak Najih Mimun ini termasuk tidak ada di dalam kitab-kitab beliau itu. Jadi pahalanya banyak ya. Karena siapa puasa di awal 3 hari atau di tengah hari, di tengah bulan maksudnya, pokoknya sekarang besok puasa ya.
Kalau bisa 3 hari boleh. Seperti pahalanya luar biasa. Dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa mengagungkan bulan Sya'ban, bertakwa kepada Allah, beramal taat, menjaga dirinya dari maksiat, maka diampuni dosa-dosanya, diselamatkan daripada kulli ma yakun fi tilka sanah, diselamatkan orang itu daripada tahun itu, daripada balaya wal amrat kulliha. Diterangkan di sini itu Hukia Muhammad bin Abdullah Az-Zaid. Ini cerita. Saya punya teman namanya Abu Hafaz Al-Ghazali. Saya itu sholat. Saya ketika dia meninggal, saya ikut mensolati jenazahnya, tapi saya tidak pernah ziarah kuburnya selama 8 bulan. Maka kemudian saya berkeinginan untuk ziarah di kuburnya. Begitu selesai ziarah, malamnya saya itu tidur. Saya lihat saya punya teman itu yang sudah mati, yaitu namanya Abu Hafs Al-Kabir itu, dia itu terlihat pucat, kurus kering. Masya Allah, kenapa kamu seperti ini? Kemudian dia menjawab dalam dalam dimensi mimpi itu ya. Maka saya ini, katanya dia, saya begitu kamu taruh di kuburan, saya didatangi malaikat, kemudian saya dikatakan, ya saya kesuk, wahai orang tua jahat, kemudian dosa-dosa disebutkan semuanya, pekerjaan-pekerjaan saya yang jelek-jelek, yang dosa-dosa, kemudian saya dipukul, saya dihancur, saya dihajar, saya terus-menerus diseksa, saya terus dibakar di alam barzah itu, fasta'ala jasid naran, terbakarlah tubuhku. Sumatakan lama ma'ikobri, berbicara lagi, kubur itu berbicara lagi, kamu orang tua, apa kamu tidak malu sama Tuhanku? Kemudian kubur itu menghimpit diri saya sampai tulang-tulang saya hancur, sendi-sendi saya hancur karena dihimpit oleh bumi itu. Dan saya terus-menerus dalam siksaan itu sampai suatu malam masuk bulan Sya'ban, maka kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah, malaikat, ya angkat siksa-siksamu kepada orang ini, karena dia itu pernah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat-sholat ibadah pada malam nisfu Sya'ban, pernah puasa walaupun 1 hari. Maka kemudian saya diangkat siksaan saya itu karena kehormatan bulan Sya'ban, karena malam pernah saya menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah-ibadah, dengan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu dalam hadis, man ahya lailatal idain, barang siapa menghidupkan dengan ibadah-ibadah pada kedua malam hari Idul Fitri, Idul Adha dan malam nisfu Sya'ban, maka tidaklah mati hatinya orang itu ketika banyak hati-hati yang sedang mati. Itu di dalam keterangan kitab itu. Kemudian di dalam keterangan Kanzun Najah Wassurur diterangkan bahwasanya keutamaan nanti ya diantaranya itu membaca Yasin 3 kali, membaca Yasin 3 kali. Yang pertama adalah niatnya al-ula, yang niat pertama ya, Yasin yang niat pertama adalah membaca Yasin supaya diberikan panjang umur. Nah, yang kedua, Yasin kedua adalah dengan niat untuk tolak balak, Yasin kedua. Yasin ketiga dengan niat supaya diberikan istighna, diberikan kaya hatinya daripada orang lain, daripada manusia. Artinya hatinya itu
ndak dipenuhi oleh ingin dibantu, ingin minta-minta, jadi diberi kaya, hatinya diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam yang terkepada dan ketika membaca Yasin marrah, kemudian membaca doanya, doa satu kali. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya dzalman wa la yuman alaihi ya dzal jalal wal ikram ya dzal tuli wal in'am. La ilaha illa anta zahra lajin wa jarul mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi umil kitab saqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtarran alayya birrizqi famhu. Allahumma bifadlika as-saqawati wa hirmani wa tardi wa iqtari rizqi wa asbitni indaka fi umil kitab sa'idan marzuqan apa itu tulisannya, muwaffiqan lil khairat wa innaka qulta wa qawluka al-haq fi kitabikal munazzal ala lisan nabika al-mursal yaqullahu yasa'u yusbit wa indahu umul kitab. Ilahi bitajallil azam fi lailatin nisfi min Sa'ban al-muqarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yubram. As'aluka an taksifa 'anna min al-bala' ma ta'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal 'azizul akram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini setiap Yasin ya, satu kali terus baca ini. Di antara keistimewaannya lagi adalah ada doa-doa banyak di sini tentang Yesus Sa'ban. Keistimewaannya lagi adalah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi barang siapa nanti malam membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375 yang dibaca adalah doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, takunu aman fi dzalikal am minal balaya wal auham, maka orang itu akan diberikan aman oleh Allah pada tahun itu dari balak dan kesusahan-kesusahan ya, bayangan auham itu tulisannya sini ya, daripada balak dan musibah, katanya balak dan musibah. Karena doa ini doa istimewa, jadi doa nafkatul doa apa itu qultu kaifa la takuna aman waqatra Ibnu Abbas, sungguh diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu alaihi, yang diriwayatkan anhu alaihi salatu wassalam anaqal Rasulullah sabda waqad kana doa Yunus, sungguh telah ada kata Rasulullah, sabda Rasulullah, doanya saudaraku Yunus ajiban, suatu doa yang istimewa karena awalu tahlil, permulanya tahlil la ilaha illa anta, itu adalah tahlil. Wa awsatu tasbih subhanaka, ini tasbih. Wa akhiru iqrarun bidzanbi, yang akhirnya mengaku dosa, inni kuntu minadz zalimin. Jadi doa istimewa. Madabi mu'minun, tidaklah berdoa orang yang susah, orang yang mazmum, orang yang makrub, wala madjun, banyak hutangnya, fi yaumin salasa marrah, di dalam satu hari walaupun 3 kali, illa ustujibalah, kecuali mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, ini istimewa. Jadi ini istimewa mengamalkan la ilaha illallah, dan kalau bisa itu diamalkan ya, minimal kalau bisa, kalau kamu sholat itu gini caranya adalah, kalau kamu sholat ini dalam keterangan yang lain,
saya membaca di kitab Abwaabul Kharas di Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Wa akhrajal Hakim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an-Nabi qala hal adullukum ala ismillahil a'zam du'a Yunus. Rasulullah bersabda, apakah kamu mau saya tunjukkan Ismullah al-Azam? Ini doa yang paling utama. Doanya Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidaklah seseorang muslim, mana-mana orang Islam yang berdoa dengan ini doa di dalam sakitnya. Kalau dia sakit, baca ini 40 kali. Kalau dirinya meninggal dunia, maka dirinya diberi pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Kalau dirinya sembuh, maka orang itu diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, istimewa ya. Kalau sakit dibaca, karena sakit itu istimewa ya, paham? Wa minal mujarrabat, dan daripada hal-hal yang mujarrab, terbukti ya, terbukti allati yarwiha as-salihun al-muwaddafa ala qiraati hadil ayat, yaitu merajinkan membaca ini ayat ihda wa arba'in, yaitu 41 kali bila faslin, jangan dipisah-pisah, la ilaha illallah subhanallah, la ilaha illallah, langsung ba'da salat subhi, setelah salat subuh, arba'ina yauman, 40 hari. Jadi kalau kau mengamalkan minimal bersubuh 40 hari, nah, 40 hari minimal. Nanti kalau longgar, apa diulangi lagi. Itu adalah cara yang istimewa. Dan diantaranya lagi adalah caranya adalah sholat 2 rakaat. Jadi malam sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat, terus kemudian setelah salam sujud. Setelah salam sujud dibaca, terus kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. Kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon pertama diampuni, kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat dunia, hajat akhirat kami. Minta ke santri, ya Allah, anugerahkan diriku untuk dapat ilmu yang banyak, yang manfaat, yang barokah ya, barokah, manfaat. Terus kemudian dunia akhirat, ya Allah, anugerahkan kepada diriku supaya kami, keluarga kami senang ngaji. Salah satu faktor yang menghambat, salah satu faktor kegagalan seseorang dalam thalabul ilmi itu adalah ketika dirinya mungkin di pondok tapi tidak punya rasa cinta untuk ngaji, tidak punya cinta sama ilmu, ya tidak akan dapat, ya tidak akan dapat. Sama Bapak, saya ingin mencontohkan sama kamu. Kalau kamu udah punya jiwa bisnis, kalau kamu udah punya jiwa bisnis, masuk pasar, putar setiap hari masuk pasar, cuma mental kamu, pikiran kamu itu pemalas. Masuk pasar capek cari kue, begitu sudah kenyang tidur, begitu lagi besok cari kue tidur. Kira-kira kamu akan menjadi orang yang sukses dalam bisnis apa tidak? Sukses dalam bisnis apa tidak? Tidak akan sukses karena kamu tidak punya value bisnis. Kalau kamu tidak punya jiwa bisnis, kalau orang punya jiwa bisnis maksudnya, oh iya ya, saya tidak punya kerja, mungkin kerja di sini boleh lah. Apa dulu kah? Jualan pinang dulu kah? Ya, misalnya ya, jualan pinang kan bisa. Paham? Duduk-duduk, gimana caranya jual pinang? Bagaimana caranya jual kelontong? Bagaimana? Kan bisa kalau orang jualnya. Tapi kalau sama dengan kamu mondok, tempatnya ngaji, tempatnya orang senang ngaji, pagi sore malam ngaji, tapi kalau kamu tidak punya jiwa senang ngaji, tidak akan berhasil. Sama ibaratnya guru-guru kamu di sini tuh dorong mobil mogok, ayo sampai ngaji, dorong dulu. Begitu selesai dorong, berhenti lagi. Besoknya dorong lagi. Loh, kamu ini kalau tidak sukses ya gitu nih. Mobil mogok, mobil yang kalau tidak mogok sekali jalan terus gitu. Untuk kebaikan jalan terus. Sama Bapak. Semoga bermanfaat. Nanti malam kita amalkan ini. Baca Yasin ya. Baca Yasin 4 kali ya, kalau bisa menjalankan sholat tasbih
Nanti malam ini istimewa karena malam nisfu Sa'ban. Allahumma shalli ala Muhammad.